Warga desa Pacing, Awangpone, Bone, Sulawesi Selatan, Abrar Sulfandi, tewas dengan luka di sejumlah bagian tubuh. Ia adalah suami kedua dari wanita bernama Suryani. Diduga Abrar tewas akibat ditusuk oleh suami ketiga Suryani, Sanudin. Menurut Suryani, Sanudin cemburu setelah mendengar Suryani ditelepon oleh Abrar. Suryani terakhir kali bertemu Sanudin Senin dini hari ketika Sanudin pamit untuk ke toilet di rumah orang tua Suryani. Dini hari itu pula, suami kedua Suryani, Abrar, ditemukan tewas di rumah tersebut dan Sanudin melarikan diri. Polisi menyebutkan dugaan motif asmara di balik pembunuhan itu. Sementara istri korban juga menjadi sorotan pengadilan agama akibat poliandri atau pernikahan dengan lebih dari satu suami. Sementara itu, praktik poliandri dipandang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Faktanya, poliandri dilarang secara syariah dan hukum. Jika terbukti melakukan poliandri, pelaku bisa dijatuhi hukuman. Lantas, benarkah Suryani melakukan praktek poliandri terhadap 3 laki-laki? Dari Bone, Sulawesi Selatan, Andi Rahmat, TV One mengabarkan. Ya, kasus poliandri di wilayah Bone ini memang menghebohkan. Tadi juga kalau kita lihat informasi yang beredar, melakukan praktik poliandri dengan 3 pria lainnya. Kalau kami dapatkan informasi terakhir sih, informasi suami pertama kemudian dinyatakan meninggal dunia begitu ya. Kemudian dengan suami yang kedua ini sudah pisah ranjang, kemudian namun menikah lagi dengan ada ikatan perkawinan. Nah, apakah ini kemudian masuk dalam poliandri dan juga bagaimana sebenarnya dampaknya secara hukum dan juga secara agama. Nah, ini kita coba akan bahas langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami, karena kan nampaknya kalau kita mengenal poligami terhadap pria mungkin sudah banyak pemahaman di antara kita, tapi mengenai poliandri ini yang masih awam ya. Kita coba akan mempertegas hal ini. Di samping saya sudah ada Bu Neng Zubaidah, pakar hukum pernikahan. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerah sekali dengan pink siang mencerahkan kita semua juga pada pagi hari ini ya. Ini Bu Neng nggak sendirian nih, juga sudah ada Bu Siti Aminah Bawor, Komisioner Komnas Perempuan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Aminah. Oke, kalau gitu kita coba akan langsung ke Bu Neng Zubaidah dulu. Ya. Nanti Bu Aminah juga bergabung bersama kami. Ya, baik. Nih, Bu Neng mengikuti juga informasi ini ya Bu ya. Namun sebenarnya kalau kita melihat Bu Neng, bagaimana sih praktik poliandri ini kemudian bisa terjadi di masyarakat gitu Bu? Ya, pertama mungkin kurangnya informasi atau kurang pengetahuan tentang hal itu. Tapi rasanya kok mungkin tidak tahu juga ya. Karena itu adalah merupakan suatu larangan begitu yang secara umum oleh masyarakat itu diketahui juga. Hanya memang saya melihatnya itu adalah sudah, bahkan dulu TV One sendiri juga pernah pada tahun 2013 dulu mewawancarai saya tentang adanya poliandri. Ya. Pada tahun 2013 dulu. Nah, hal ini artinya bukan hal yang baru. Nah, mengapa itu sering terjadi? Karena memang mereka belum paham benar atau mungkin tidak mau tahu tentang hukum yang berlaku. Nah, sebetulnya poliandri itu dilarang di dalam agama apapun di Indonesia ini, termasuk dalam undang-undang perkawinan. Jadi di hukum positifnya pun sebenarnya dilarang? Oh, dilarang. Sudah jelas itu. Karena mungkin kalau saya tampil di sini selalu menyampaikan terlebih dahulu pengertian dari pasal 1 undang-undang perkawinan. Jadi kata lahir batin seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang maha. Ini yang saya tekankan. Nah, pasal 2 ayat 1-nya itu selalu jadi kunci juga. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, sah menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu adalah diantaranya adalah tidak boleh, katakanlah di sini kalau perempuan terikat perkawinan dengan yang lain. Tidak boleh melakukan poliandri. Ada di mana? Adalah pasal 9 dari Undang-Undang Perkawinan. Secara umum di dalam Undang Perkawinan, jadi orang yang terikat dengan perkawinan tidak boleh melakukan perkawinan lagi kata dengan yang lain kecuali yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4, pasal 5. Pasal 3 ayat 2 itu apa? Tentang dibolehkannya suami melakukan beristri lebih dari seorang. Tapi itu dengan batasan-batasan juga, ada syarat-syarat juga, ada syarat alternatif, ada syarat kumulatif yang terdapat di dalam pasal 4 dan pasal 5 dari Undang-Undang Perkawinan. Apabila suami juga melanggar tentang katakan jumlah istri, kalau Islam kan maksimal 4, itu juga bisa kena hukum pidana. Ya, pasal 279 dari Undang-Undang dari KUHP Undang-Undang 1 tahun dulu ya 1946. Bukan yang sekarang belum kita bahas lah karena berlakunya masih nanti. Permasalahannya gini, bukan permasalahannya, kita juga nanti konfirmasi juga sama rekan kami. Kalau memang itu ada hukum positifnya begitu ya yang bisa mengancam dalam pidana. Karena itu
pernikahan yang tercatat secara Secara resmi resmi, di betul. negara. Kalau kondisinya siri gimana, Bu Neng? Sama saja. Jadi perkawinan yang sah itu, pencatatan perkawinan itu tidak menentukan sah dan tidak sahnya perkawinan. Oke. Jadi sahnya perkawinan itu adalah sah menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang dicatat itu apa? Perkawinan yang sah. Jadi pencatatan perkawinan tidak menentukan sah dan tidak sahnya perkawinan. Memang kalau dalam BW beda, tapi sekarang BW kan juga, maksudnya BW itu KUH Perdata. Oke. Nah sekarang kan berlaku undang-undang perkawinan. Itu tidak boleh, walau bagaimanapun nikah siri kalau memenuhi pasal 2 ayat 1 tetap itu perkawinan yang sah. Kalau kita melihat dari pasal 34 dari Undang-Undang Adminduk tentang pencatatan perkawinan, 60 hari sejak pernikahan itu dilangsungkan, berarti kan di hadapan pencatat perkawinan kan, itu harus didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan, itu kena hukuman, denda, 1 juta rupiah, administrasi. Oke, artinya kan pernikahan lebih dari satu dilakukan oleh perempuan atau dalam hal ini poliandri ini, baik itu secara pernikahan agama maupun secara negara tetap sama-sama tidak diperbolehkan, ya, Bu, ya? Tidak boleh. Mungkin satu lagi yang menyampaikan bagaimana itu tentang sahnya perkawinan menurut agama. Walaupun saya sendiri agak mengkritiki pasal itu, pasal 49 ayat 1 ayat 2 dari Undang-Undang Adminduk, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang diubah oleh Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang pencatatan pengakuan anak. Di situ apa ditentukan dalam pasal 49 ayat 1 ini? Pengakuan anak itu dilakukan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agama. Nah, itu jadi diakui perkawinan yang sah menurut pasal 2 ayat 1 itu. Oke, baik-baik. Nanti kita ke Bu Neng lagi. Kita mau memperbarui informasi langsung dari Bone, Sulawesi Selatan. Sudah ada rekan kami, ada Andi Rahmat. Andi, apa informasi terbaru? Benarkah pelaku yang diduga pelaku ini sudah ditangkap? Dan kemudian Anda bisa menjelaskan kepada kami bahwa bagaimana status pernikahan antara si korban dan juga si pelaku kepada si wanita ini? Andi. Ya, terima kasih banyak kepada pemirsa TV One di mana Anda berada. Yang kami dapat kabarkan pada hari ini, status pernikahan atau kawin siri antara Abrar dan Hasanuddin ini menurut agama sah, itu dibenarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bone secara agama. Baik. Di mana Abrar ini telah menjalani kehidupan berumah tangga bersama Abrar itu selama 8 tahun. Setelah berpisah dari Malaysia, si Abrar kembali ke kampung, sementara si istri Surya ini ketemu Hasanuddin dan menikah siri di Malaysia. Baik. Dan sampai saat ini hubungannya itu sudah masuk 6 bulan lebih. Inilah yang memicu hingga Abrar meregang nyawa. Terus Bayu, kasus yang ditangani polisi saat ini itu telah memeriksa beberapa saksi-saksi dan terduga tersangka memang betul ada salah seorang SN yang ditangkap di Kolaka Utara. Namun pihak kepolisian belum memastikan bahwa apa betul dia ini Hasanuddin atau bukan. Nanti setelah tiba di Polres Sinja ini dilakukan pemeriksaan, baru bisa kami kamarkan kembali. Ya, Bayu. Oke, Andi, saya ingin mengulangi ya. Pak, suara Anda memang kurang terdengar jelas oleh kami, tapi saya ingin mengulangi status dari si pelaku dan korban. Apakah di saat yang bersamaan mereka ini adalah suami si wanita SR ini ya? Ya Bayu, benar Bayu. Mereka ini adalah suami SR, di mana Abrar ini adalah suami kedua, sementara Hasanuddin adalah suami ketiga, Bayu. Oke, keduanya masih terikat pernikahan dengan SR ya, Andi ya? Iya Bayu. Dan keluarga om dari Abrar ini memastikan itu bahwa mereka memang tidak pernah pisah atau cerai gitu. Cuma pisah ranjang gitu, Bayu, Maria. Oke. Apakah suami kedua ini mengetahui bahwa istrinya juga menikah lagi dengan pria lain?
Dia mengetahui karena ada beberapa yang dilihat status di media sosial bahwa sang istri ini bersama ponaannya sendiri dan telah melakukan nikah siri. Itulah yang membuat Hasanuddin menikah dengan Suryani dan Abrar datang ke Bone itu untuk menjipuk anaknya. Begitu, Maria. Sekali lagi, Andi, Ya, baik. sekali lagi berarti statusnya memang nikah siri ya buat untuk kedua laki ini. Oke, iya, baik. betul, baik. Baik, Andi, terima kasih atas informasi Anda. Nanti kami kembali lagi ke Anda bila ada perkembangan terbaru.